Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Mardunifasa dengan NIM 2019-71078 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah operasi yang pembangkit listrik tenaga gas dan uap atau PLTGU ini adalah gabungan dari PLTG dan PLTU, di mana panas dari gas buang dari PLTG itu yang digunakan untuk menghasilkan uap yang digunakan sebagai fluida kerja dari PLTU. Dan bagian yang digunakan untuk menghasilkan uap tersebut adalah Heat Recovery Steam Generator. PLTGU ini merupakan suatu instalasi peralatan yang berfungsi untuk mengubah energi panas atau hasil pembakaran bahan bakar dan udara menjadi energi listrik yang bermanfaat. Pada dasarnya, sistem PLTGU ini merupakan penggabungan antara PLTG dan PLTU. PLTU memanfaatkan energi panas dan uap dari gas buang hasil pembakaran di PLTG untuk memanaskan air dari Heat Recovery Steam Generator sehingga menjadi uap jenuh. Nah, uap jenuh yang kering ini akan digunakan untuk memutar baling-baling. Gas yang dihasilkan dalam ruang bakar pada pusat listrik tenaga gas ini akan menggerakkan turbin dan kemudian generator akan digerakkan yang nantinya akan mengubahnya menjadi energi listrik. Nah, untuk kegagalan pada PLTGU ini atau masalahnya pada operasi pembangkit listrik ini itu seperti yang diketahui di atas, PLTGU ini bekerja berdasarkan panas dari uap yang dihasilkan, dan uap itulah yang nantinya akan memutar baling-baling. Namun apabila pada proses pembakaran tersebut baling-baling gagal bekerja, maka PLTGU akan gagal bekerja pula. Kemudian bukan hanya baling-baling yang dapat menyebabkan PLTGU ini gagal bekerja. Nah, yang dapat menyebabkan PLTGU ini gagal bekerja yaitu apabila terdapat pada kerusakan komponen, dan juga apabila generator tidak dapat berfungsi dengan baik, maka pembangkit tersebut tidak akan dapat menghasilkan energi listrik. Selanjutnya adalah PLTD. PLTD atau pembangkit listrik tenaga diesel yang menggunakan mesin diesel sebagai penggerak awal yang menghasilkan energi mekanik yang digunakan untuk memutar rotor generator. Bahan bakarnya itu adalah diesel. Nah, untuk pembangkit listrik atau biasa disebut dengan PLTD ini, dalam mengoperasikan pembangkit listrik ini dengan berbagai kapasitas sebenarnya hampir sama. Tetapi karena adanya sistem penunjang mesin diesel kapasitas besar yang menggunakan sistem mekanik terpisah dan mesin utamanya, maka persiapan untuk start pun memerlukan pemeriksaan dan percobaan untuk memulai pembangkit tersebut bekerja. Mesin diesel ini akan menggunakan 4 langkah atau metode dalam pengoperasiannya, yaitu yang pertama adalah stroke hisap, kemudian stroke kompresi, stroke daya, stroke knalpot. Pada stroke hisap, keadaan katup udara terbuka sehingga katup udara tersebut akan masuk dan udara terkumpul dan di dalam piston. Piston akan turun kemudian lanjut ke stroke kompresi yang akan mengkompresi udara dan berkumpul menyebabkan udara panas. Kemudian stroke daya, pada injektor mulai berwarna merah dan menyemprotkan bahan bakar dan terjadi ledakan. Untuk titik ledak yang dibutuhkan pada piston ini adalah sebesar 500 psi. Kemudian membuat piston turun lagi karena ledakan sampai 2500 derajat Celcius dan masuk ke tahap stroke knalpot. Nah, di sini gas pembuangan atau asap hitam yang akan dibuang menuju knalpot dengan keadaan piston naik, berfungsi untuk mengeluarkan asap yang merupakan udara kotor yang ada di dalam mesin tersebut. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pada saat bekerja, PLTD ini menghasilkan gas buang, dan setelah bekerja mesin menghasilkan kotoran atau residu, yaitu asap hitam tadi. Nah, maka dari itu mesin ini harus dijaga tetap kebersihannya. Jika tidak, maka akan dapat menyebabkan gangguan pada PLTD serta komponennya juga. Kemudian, hal yang dapat menyebabkan PLTD ini gagal bekerja ialah keadaan mesin yang rusak, yang tidak dapat memompa udara masuk ataupun menggerakkan piston yang agar terjadi mekanisme engkol peledak. Nah, selanjutnya itu adalah PLTA atau pusat pembangkit listrik tenaga air. Nah, pusat tenaga air ini memiliki peralatan tertentu yang bertujuan untuk mengkonversi energi potensial air menjadi energi listrik. 3 komponen utama pada PLTA ini adalah air, turbin yang akan memutar generator, dan generator akan mengkonversi energi mekanik menjadi energi listrik. Nah, untuk prinsip kerjanya sendiri, pembangkit ini akan bekerja dengan cara mengubah energi air yang mengalir dari bendungan atau air terjun menjadi energi mekanik dengan bantuan turbin air, dan dari energi mekanik akan diubah menjadi energi listrik dengan bantuan generator.
Nah, dari tiga komponen utama yang telah disebutkan, maka komponen itulah yang berperan penting dalam menjaga agar PLTD dapat terus bekerja. Seperti halnya baling-baling, apabila baling-baling tidak dapat berputar atau turbin yaitu rusak, maka tidak ada aliran listrik yang akan dihasilkan. Begitu pula dengan generator, apabila generator tidak dapat bekerja atau rusak, maka energi mekanik yang telah dihasilkan tadi tidak akan dapat dikonversikan menjadi energi listrik. Selain itu juga kita perlu memperhatikan pada air. Pada air ini kan membutuhkan pipa untuk mengalir. Nah, kondisi pipa tersebut haruslah dicek